Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Lima Al-Farabi? Semoga sehat selalu ya, dan selalu jaga kesehatannya selama di rumah. Nah, ketemu lagi ya kita di hari Kamis tanggal 19 November 2020. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya, pembelajaran 3 dan 4. Muatan imta kita hari ini adalah surah Al-Baqarah ayat 29, yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, anak-anak, tujuan yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, anak-anak ibu guru mampu menentukan ide pokok dan informasi dalam teks. Yang kedua, anak-anak ibu guru mampu menjelaskan macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Selanjutnya, anak-anak ibu guru mampu menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Yang keempat, anak-anak ibu guru mampu membuat pertanyaan berdasarkan teks dan menulis cerita non-fiksi tentang kenampakan alam. Kemudian anak-anak ibu guru mampu menjelaskan potensi sumber daya alam di dataran tinggi. Kemudian anak-anak ibu guru mampu menjelaskan sikap hidup rukun untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Baiklah anak-anak Lima Al-Farabi, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menentukan macam-macam sistem pertanian yang ada di Indonesia. Macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Sistem pertanian di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sawah, ladang, tegal, kebun, dan pertanian tanaman pangan. Pada setiap jenis sistem pertanian, tanaman yang ditanam berbeda karena setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu yang mempengaruhi yaitu jenis tanah dan iklim. Jenis tanah dan iklim yang cocok akan membuat tanaman tumbuh subur. Berikut macam-macam sistem pertanian beserta jenis tanamannya, yaitu yang pertama sistem pertanian sawah. Sistem pertanian sawah itu dibagi atas dua. Yang pertama sawah irigasi dan sawah non-irigasi. Sawah irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi yang airnya berasal dari sungai, danau, dan bendungan. Sedangkan sistem non-irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari air hujan atau air sungai. Selanjutnya sistem pertanian ladang, yaitu cara bertani di lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tahunan. Selanjutnya sistem pertanian tegalan, yaitu daerah pertanian dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan. Anak-anak, kita akan belajar tentang macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian yang luas. Adapun sistem pertanian di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain sawah, ladang, tegalan, kebun, dan juga pertanian tanaman pangan. Anak-anak juga dapat membaca materi dari cetak 5E halaman 50-51. Anak-anak, setiap jenis sistem pertanian memiliki jenis tanaman yang berbeda. Perbedaan tersebut karena jenis tanaman memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh jenis tanah, iklim. Kita akan membahas macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem pertanian sawah. Pertanian sawah meliputi sawah irigasi dan sawah non-irigasi. Adapun sawah irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi. Airnya berasal dari sungai, danau, dan juga bendungan atau waduk. Adapun contoh tanaman di sawah irigasi adalah padi. Perhatikan gambar berikut ini adalah contoh tanaman padi. Selanjutnya gambar kedua yaitu contoh sawah irigasi di Pulau Jawa. Dan yang ketiga ini contoh sawah irigasi di daerah Pulau Bali yang dikenal dengan istilah subak.
Adapun sawah non-irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari air hujan atau air sungai. Berikut ini contoh-contoh sawah non-irigasi. Yang pertama, sawah gogo. Sawah gogo yaitu sawah yang ditanam di lahan kering tanpa penggenangan air. Adapun jenis tanamannya adalah padi. Kedua, sawah tak ada hujan, yaitu sawah yang pengairannya berasal dari air hujan. Ketiga, sawah pasang surut atau sawah bencah, yaitu sawah yang letaknya berdekatan dengan rawa atau muara sungai di daerah pantai. Dan yang keempat, sawah lebak, yaitu sawah yang berada di sebelah kanan kiri sungai dan tanahnya lebih rendah dari sungai. Oke, selanjutnya kita akan membahas sistem pertanian ladang. Sistem pertanian ladang adalah cara bertani di lahan yang kering, ditanami tanaman musiman atau tanaman tahunan. Jenis-jenis tanaman yang ditanam antara lain tanaman hortikultura. Berikut ini contoh-contoh tanaman hortikultura. Ada bawang, stroberi, kubis, wortel, bayam, semangka, dan juga melon. Jenis ladang yaitu ladang menetap, ladang yang dikerjakan secara menetap. Yang kedua, ladang berpindah, yaitu kegiatan ladang dengan cara membuka lahan. Yang ketiga adalah sistem pertanian tegalan. Sistem pertanian tegalan adalah daerah pertanian dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan. Jenis tanaman yang ditanam di tegalan antara lain kedelai, jagung, singkong, dan juga kacang. Nah, anak-anak ibu guru, sekarang kita akan belajar yaitu menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Nah, di sini ada beberapa poin ya anak-anak ibu guru dalam menceritakan sejarah terjadinya proklamasi. Yang pertama, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Kemudian pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Kemudian naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Muhammadiyah, Sudiro, Sayuti Melik. Insinyur Soekarno menulis teks proklamasi, kemudian disempurnakan oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Kemudian setelah disempurnakan, naskah diketik lagi oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati. Bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendra Diningrat. Bendera merah putih pertama disebut sebagai bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Nah, nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Maka proklamasi merupakan kepentingan bersama yang harus segera dilaksanakan. Yang kedua yaitu musyawarah. Musyawarah dilaksanakan saat menentukan isi naskah proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Soekarni bermusyawarah dalam menyusun teks proklamasi. Yang ketiga, persatuan mewujudkan cita-cita bangsa. Masyarakat Indonesia bersatu mewujudkan cita-cita bersama, yaitu menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. 11 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia,
karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dari video yang sudah kalian tonton tadi, terdapat beberapa faktor sejarah yang bisa kita simpulkan dengan bantuan kata tanya atau yang disebut adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, berapa, dan bagaimana. Ayo kita jawab pertanyaan berikut ini. Mengapa para pemuda mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok? Para pemuda mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta karena adanya perbedaan pendapat antara kaum tua dan kaum muda, sehingga Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Apa manfaat dari peristiwa proklamasi bagi bangsa Indonesia? Dari peristiwa proklamasi dan peristiwa bersejarah sebelumnya, kita dapat melihat pada akhirnya pendapat yang berbeda dapat dihilangkan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan peristiwa proklamasi menandai berdaulatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo kita buat kesimpulan. Jadi, perbedaan pendapat antara kaum tua dan kaum muda. Para pemuda mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh pihak Jepang. Lalu terjadi kesepakatan, teks proklamasi akan dibacakan tanggal 17 Agustus 1945 atau bertepatan dengan hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Bacaan teks proklamasi menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah ini tidak ada lagi kaum tua ataupun kaum muda. Semuanya bersatu menjadi bangsa Indonesia.
Sudah selayaknya kalian sebagai seorang pemuda sekaligus sebagai hamba Allah menjaga persatuan dan kesatuan yang sudah susah payah diusahakan oleh para pahlawan. Ini sesuai dengan ayat Allah di surah Ali Imran ayat 103. Potensi sumber daya alam di wilayah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang berada di ketinggian 400 meter di atas permukaan air laut. Sumber daya alam di daerah dataran tinggi antara lain pertanian, perkebunan seperti kebun teh, kebun kopi, kebun apel, dan lain-lainnya. Selain itu, bahan galian juga ada di daerah dataran tinggi seperti pasir, gunung, batu gunung, kapur, besi oksida. Pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Selamat menyaksikan. Pasti adik-adik pernah dong pergi ke pantai. Tapi tahukah kalian, apa sih pantai itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Pantai adalah daerah yang langsung berbatasan dengan lautan. Lalu, bagaimanakah ciri-ciri pantai? Ciri-ciri pantai terdiri dari pantai memiliki tanah yang berpasir. Selain itu, terdapat tanaman yang memiliki akar nafas, seperti tanaman mangrove atau tanaman bakau. Di daerah pantai juga dapat kita temukan berbagai jenis kerang mutiara dan terumbu karang. Sumber daya alam pantai. 1. Garam. Pantai merupakan lokasi produksi garam. Garam dihasilkan dari air laut yang dialirkan ke kolam penampungan, kemudian dikeringkan. 2. Pohon bakau atau mangrove. Pohon bakau berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem, melindungi pantai dari terjangan ombak dan pasang surut air laut. 3. Pohon kelapa. Pohon kelapa berfungsi sebagai penahan erosi pantai. Selain itu, buahnya juga dapat dipakai sebagai minuman yang menyegarkan. Enak banget. 4. Rumput laut. Rumput laut dapat dipakai sebagai makanan yang kaya manfaat untuk kesehatan. Berikut adalah manfaat pantai untuk kehidupan manusia. 1. Sebagai tempat rekreasi. 2. Untuk mencegah air pasang laut langsung membanjiri daratan. 3. Sebagai habitat dari hewan dan tumbuhan yang hidup di air. 4. Tempat usaha pengolahan garam. Berikut adalah mata pencaharian untuk penduduk yang tinggal di pantai. 1. Penduduk di pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan untuk menangkap ikan. 2. Penduduk di pantai juga banyak yang bekerja sebagai petani garam. Selain bekerja sebagai petani garam, penduduk pantai ada juga yang bekerja sebagai petani rumput laut. Setelah kita mempelajari tentang pantai, kini kita akan mempelajari tentang dataran tinggi. Dataran tinggi adalah suatu bentuk permukaan bumi yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran tinggi di antaranya adalah 1. Daerah dataran tinggi memiliki iklim yang sejuk. Pertanian dibuat secara terasering atau di lahan miring dan memiliki curah hujan yang rendah. Sumber daya alam yang dapat kita temui di daerah dataran tinggi diantaranya adalah daerah dataran tinggi dapat dipakai sebagai daerah perkebunan, misalnya perkebunan teh, kopi, stroberi. Selain daerah perkebunan,
Daerah dataran tinggi juga dapat kita temui berbagai macam pertambangan, di antaranya tambang batu kapur. Berbagai manfaat yang kita dapatkan dari dataran tinggi, di antaranya adalah daerah dataran tinggi dapat dipakai untuk usaha perkebunan, baik perkebunan bunga, sayuran, maupun tanaman industri. Selain itu, daerah dataran tinggi juga dapat dipakai sebagai tempat peristirahatan, camping, dan wisata alam. Selain itu, daerah dataran tinggi juga dapat dipakai sebagai daerah pelindungan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Mata pencaharian penduduk di daerah dataran tinggi. Umumnya, penduduk di daerah dataran tinggi bekerja sebagai pekerja perkebunan. Misalnya bekerja sebagai buruh kebun teh. Di samping itu, penduduk di daerah dataran tinggi ada juga yang bekerja sebagai pekerja tambang. Misalnya, pekerja tambang batu kapur. Lalu, apakah perbedaan antara dataran tinggi dan dataran rendah? Dataran rendah merupakan permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran rendah ditandai dengan tanah pada dataran rendah umumnya relatif datar. Dataran rendah memiliki persediaan air yang cukup untuk kehidupan manusia. Manfaat dataran rendah diantaranya adalah 1. Sebagai tempat untuk pemukiman penduduk. 2. Tempat berlangsungnya kegiatan industri. 3. Sebagai lahan untuk daerah pertanian. Berikut adalah mata pencarian penduduk di daerah dataran rendah. Umumnya penduduk di daerah dataran rendah bekerja di sektor pertanian sebagai petani. Namun, ada juga penduduk yang bekerja di sektor industri dan sektor peternakan. Nah, selanjutnya sikap hidup rukun untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang kedua, bermain tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan ras. Yang ketiga, kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, keindahan, dan lingkungan. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang kelima, bersikap ramah kepada siapapun. Oke anak-anak, silahkan kerjakan tugas berikut ini ya, dan tulislah dengan tulisan yang rapi. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Thank you for watching. Don't forget subscribe, like, and comment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.